Bahkan dalam skenario yang berkembang di media, pelatih Yordania digambarkan mulai menunjukkan kewaspadaan tinggi terhadap ancaman Messi. Ia disebut memahami betul bahwa menghadapi pemain seperti Messi bukan hanya soal taktik, tetapi juga soal bagaimana bertahan dari momen-momen tak terduga yang bisa mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on. Pertandingan antara Uruguay dan Spanyol berlangsung dengan intensitas yang benar-benar tinggi sejak menit awal. Atmosfer stadion terasa panas, penuh tekanan, dan setiap duel seperti membawa emosi yang meledak-ledak dari kedua tim. Laga ini bukan sekedar pertandingan biasa, tetapi berubah menjadi duel taktik, mental, dan ego di atas lapangan. Sejak awal, Spanyol mencoba mengontrol permainan dengan penguasaan bola cepat, namun Uruguay merespon dengan pressing agresif dan duel fisik tanpa kompromi. Situasi mulai memanas ketika beberapa insiden kecil terjadi di tengah lapangan, membuat pertandingan semakin sulit dikendalikan oleh wasit. Di tengah ketegangan itu, sorotan publik tertuju pada Lamine Yamal yang tampil penuh percaya diri, namun dalam skenario ini beberapa pengamat menilai ia terlalu sering mengambil keputusan individual di momen-momen penting. Beberapa aksi dribble yang gagal dan keputusan menahan bola terlalu lama memicu frustrasi rekan setimnya, terutama saat Spanyol kehilangan momentum serangan. Situasi ini kemudian berkembang menjadi perdebatan di pinggir lapangan. Beberapa legenda sepak bola Spanyol yang menyaksikan laga tersebut dikabarkan memberikan reaksi keras terhadap gaya bermain Yamal, menilai bahwa ia masih perlu banyak belajar dalam hal pengambilan keputusan dan kontrol emosi di pertandingan besar. Kritik itu semakin ramai diperbincangkan di media sosial, menjadikan Yamal sebagai pusat sorotan setelah laga berlangsung panas. Di sisi lain, dalam narasi yang berkembang di dunia sepak bola, muncul pula perbandingan dengan Lionel Messi, yang dianggap sebagian pengamat sebagai contoh pemain yang lebih matang dalam mengatur tempo permainan. Kapan harus menahan bola, kapan harus melepaskan umpan, dan bagaimana membuat permainan terlihat sederhana namun mematikan. Situasi ini kemudian memunculkan opini bahwa Yamal masih berada dalam fase perkembangan, terutama dalam aspek efisiensi permainan. Namun situasi di lapangan sendiri sudah jauh lebih kacau. Beberapa bentrokan antar pemain terjadi, membuat wasit harus beberapa kali menghentikan pertandingan untuk meredam emosi. Uruguay tampil sangat disiplin secara fisik, sementara Spanyol beberapa kali terlihat kehilangan kontrol akibat tekanan tinggi dari lawan. Di tengah semua itu, Yamal menjadi salah satu pemain yang paling banyak mendapat sorotan kamera. Bukan hanya karena aksinya, tetapi juga karena ekspresi frustasi yang terlihat saat peluang-peluang Spanyol tidak berjalan sesuai rencana. Hal inilah yang kemudian memicu anggapan bahwa ia perlu belajar lebih banyak dalam mengelola ego dan emosi di pertandingan besar. Pada akhirnya, laga Uruguay versus Spanyol ini bukan hanya soal skor akhir, tetapi juga tentang bagaimana sebuah pertandingan bisa berubah menjadi panggung pembelajaran besar bagi pemain muda. Dalam skenario ini, Yamal digambarkan berada di titik penting perjalanan kariernya, di mana bakat saja tidak cukup dan kedewasaan dalam mengambil keputusan menjadi hal yang harus segera ia kuasai jika ingin naik ke level yang lebih tinggi. Di berbagai media olahraga, muncul banyak komentar yang menyebut bahwa Yamal perlu belajar lebih banyak, terutama dalam hal bermain sederhana, cepat, dan efektif. Sebagian pengamat bahkan menilai bahwa untuk mencapai level tertinggi, ia harus memahami esensi permainan yang lebih dingin dan tidak berlebihan dalam membawa bola. Dalam diskusi yang berkembang, nama Lionel Messi kembali ikut disandingkan. Banyak yang mengatakan jika Yamal ingin berkembang, ia harus mempelajari cara Messi membaca permainan, kapan harus menahan bola, kapan harus melepaskan umpan, dan bagaimana membuat permainan terlihat sederhana namun mematikan. Namun pernyataan yang lebih menarik justru datang dari sudut pandang legenda Spanyol, Andres Iniesta. Dalam sebuah refleksi yang ramai diperbincangkan, Iniesta menilai bahwa ada kesalahpahaman dalam cara publik membandingkan Yamal dengan Messi. Menurut pandangan tersebut, Messi tidak pernah bermain dengan cara yang rumit seperti yang dituduhkan sebagian orang kepada Yamal saat ini. Justru sebaliknya, Messi dikenal karena kesederhanaannya, mengambil keputusan paling cepat, paling efisien, dan paling tepat di setiap situasi.
Ia tidak bermain berlebihan, tidak mencari trik yang tidak perlu, melainkan selalu memilih opsi paling langsung untuk kepentingan tim. Dari sudut pandang itu, kritik terhadap Yamal kemudian menjadi lebih kompleks. Bukan sekedar soal ia harus meniru Messi, tetapi bagaimana ia harus memahami esensi dari permainan sederhana itu sendiri. Karena pada akhirnya, kesederhanaan dalam sepak bola bukan berarti bermain aman, namun bermain cerdas dengan keputusan yang tepat dalam waktu yang sangat singkat. Kini setelah laga melawan Uruguay, Yamal berada dalam sorotan besar. Di satu sisi ia dipuji sebagai talenta masa depan, namun di sisi lain ia juga mendapat tekanan untuk segera menyesuaikan diri dengan standar permainan level tertinggi. Dan di tengah semua perdebatan itu, satu hal menjadi jelas. Perjalanan menuju kedewasaan seorang pemain besar tidak hanya diukur dari bakat, tetapi dari kemampuan memahami kapan harus bersinar dan kapan harus menyederhanakan permainan demi kemenangan. Saya melihat banyak orang membandingkan Lamine Yamal dengan Messi dan mengatakan ia harus bermain lebih sederhana. Tapi yang perlu dipahami, Messi sendiri tidak pernah bermain dengan cara yang rumit seperti yang orang bayangkan. Ia selalu memilih keputusan paling cepat, paling efisien, dan paling tepat untuk tim. Kesederhanaan dalam sepak bola bukan berarti mengurangi kualitas, tetapi menghilangkan hal yang tidak perlu. Messi tidak menahan bola tanpa alasan, tidak melakukan dribble berlebihan tanpa tujuan. Semua yang ia latihkan selalu memiliki maksud yang jelas. Jadi jika orang mengatakan Yamal harus meniru Messi, maka yang sebenarnya harus ia pelajari bukan gaya yang rumit, tetapi cara berpikir yang sederhana dan efektif di setiap situasi. Itu yang paling sulit dalam sepak bola modern. Menjelang laga berikutnya, sorotan dunia sepak bola kembali tertuju pada Lionel Messi yang dikabarkan akan menjalani rangkaian pertandingan besar, termasuk menghadapi tantangan dari tim-tim seperti Cape Verde, serta duel yang paling dinantikan melawan Jordan. Atmosfer sebelum pertandingan sudah terasa panas. Nama Messi kembali menjadi pusat perhatian bukan hanya karena statusnya sebagai mega bintang, tetapi karena ekspektasi besar yang selalu menyertainya setiap kali ia turun ke lapangan. Setiap lawan yang akan dihadapi seolah sudah lebih dulu masuk dalam tekanan psikologis sebelum pertandingan dimulai. Bahkan dalam skenario yang berkembang di media, pelatih Yordania digambarkan mulai menunjukkan kewaspadaan tinggi terhadap ancaman Messi. Ia disebut memahami betul bahwa menghadapi pemain seperti Messi bukan hanya soal taktik, tetapi juga soal bagaimana bertahan dari momen-momen tak terduga yang bisa mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap. Di ruang pers, suasana tegang mulai terasa. Kata-kata yang keluar tidak lagi sekedar analisis biasa, melainkan menunjukkan adanya rasa hormat sekaligus kewaspadaan berlebihan terhadap ancaman yang bisa datang kapan saja dari kaki seorang pemain yang sudah terlalu sering menentukan hasil pertandingan besar. Dan akhirnya kita sampai di penghujung perjalanan ini, Sobat Leo. Sebuah perjalanan panjang yang penuh emosi, penuh air mata, penuh tawa, dan momen-momen yang tidak akan pernah bisa kita ulang lagi. Dari setiap langkah di Piala Dunia, dari setiap detik ketika Lionel Messi menguasai bola, kita semua sadar bahwa ini bukan sekadar sepak bola. Ini adalah kisah terakhir dari seorang legenda yang benar-benar menutup buku sepak bola dengan cara yang hanya dia bisa lakukan. Messi bukan lagi sekedar pemain. Dia adalah penutup era, penulis akhir dari cerita paling indah yang pernah ada di lapangan hijau. Kini, sepak bola seperti berhenti sejenak. Bukan karena hilang, tapi karena semuanya sudah sempurna di titik itu. Kita tidak lagi mengejar siapa yang terbaik, karena kita sudah menyaksikannya sendiri. Kita hanya tinggal duduk, tersenyum, dan menikmati ulangannya di kepala kita masing-masing. GOAT Leo akan selalu menjadi rumah bagi Sobat Leo. Tempat kita mengenang setiap detik magis itu, setiap gol, setiap assist, dan setiap momen yang membuat kita berdiri tanpa sadar. Dan sebelum kita benar-benar menutup video ini, terima kasih Messi, karena sudah membuat sepak bola terasa seperti mimpi yang nyata. Terima kasih karena sudah menutup semuanya dengan cara yang tidak akan pernah bisa ditandingi siapapun. Dan untuk Sobat Leo, jangan sedih karena legenda tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya berhenti bermain, tapi tidak pernah berhenti hidup di hati kita. Dan akhirnya, GOAT Leo pamit. Sampai jumpa di kenangan berikutnya. Kumirawawau, Knai.